Pagi guys, balik lagi. Gila ya kalau yang namanya ikut tour itu lo harus bangun pagi. Dan dimana gue gak suka banget bangun pagi. Oh my god, gue masih ngantuk banget. Nah, kan dari kemarin kita makan-makanan mewah terus ya. Pasti kalian bertanya-tanya dong, emang ada gak sih makanan yang biasa aja atau seperti street food di Makau ini? Hari ini kita bakal explore Chunha Street Food. Wow, gue excited banget nih karena gue sudah berapa hari ini minta banget please street food please, tapi ternyata makannya selalu di buffet hotel mewah. Aduh. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe untuk ikutin keseruan gue selama di Makau. Gak lupa juga gue akan cobain yang namanya egg tart khas Portugis. Namanya tempat itu Norsto sama Margaret. Gue juga penasaran banget sih, katanya dua itu enak banget. Katanya di dunia ini gak bisa ngalahin egg tart dari dua tempat itu. Wah, gila sih. Gak cuma makanan mewah aja, ternyata di Makau itu juga ada street food. Walaupun gue not sure ya itu street food yang asli pure dari Makau, karena gue sampai hari ini masih belum temukan feeling dari apa sih makanan khas Makau yang bener-bener khas banget Makau. Tapi kayaknya hari ini semoga aja gue dapetin jawabannya ya guys. Let's go guys. Wow, kita sampai di Koloana Island. Jadi sekarang gua mau ke Lorsto, egg tart yang paling terkenal di Makau yang nggak boleh kalian lewatin kalau pergi ke Makau. Ini dia guys tempatnya guys. Gila, baru jam segini aja yang antri udah banyak banget. Ini baru jam 9. Wow. Untuk harga per bijinya itu cuma 10 Makau dolar aja, jadi lebih murah. Kalau di mall tuh 12. Wow, yang antri banyak juga ya. So ini dia yang gue beli. Jadi ini setengah lusin, ini harganya cuma 55 MOP atau sekitar 110.000 aja. Check it out. Wow. Oh my. Gila, fresh from the oven ini semua. Oh my god. Wangi banget, bener wangi butter banget. Dan ini kelihatannya flaky apa crunchy banget nih. Oh my god, teksturnya enak banget. Terus juga pastry-nya bener-bener crunchy abis. Gila, pantesan setiap orang ke Makau selalu nyobain ini. Ini karena emang enak banget sih. Saking enaknya egg tart ini, dia sampai masuk ke Michelin recommended. Jadi ini wajib banget ya kalau kalian datang ke Makau. Kalau kalian makan satu ini nggak akan pernah cukup guys. Terus Chef Arnold, bagaimana rasanya? Jadi gimana? Enak banget, gila parah, ini wajib banget kalau ke Makau. Yang bikin enak tuh pastry-nya, terus sama apa namanya custard-nya itu berasanya pas banget lah buat di lidah gue lah. Guys, lu tau gak sih? Dia dari kemarin makanin egg tart terus. Yang paling enak di mana? Kebanyakan. Kalau paling enak, secara jujur, secara pastry, Lorsto enak sih yang kita makan ini, karena walaupun flaky, crunchy, tapi pastry itu masih ada tekstur, nggak hancur ya. Yang kemarin kita makan ada yang terlalu soft, hancur. Dan juga custardnya ada yang terlalu runny, ada yang terlalu manis, cinnamonnya terlalu banyak. Tapi yang bikin Lorsto enak selain dari pastry dan juga brulee, custard mungkin buat saya sedikit kurang cinnamon. Personal preference ya. Tapi yang bikin enak dan worth it itu karena harganya. Iya, murah banget. Yes, lebih murah daripada toko-toko lain. Dan juga pastry-nya itu yang bikin lagi. Apa karena fresh from the oven? Bisa jadi. Tapi enggak juga sih, kemarin juga waktu di oven juga masih tengahnya sama bawahnya juga. Oke, sekarang udah selesai di Lorsto. Sekarang kita jalan-jalan lagi guys. Let's go. Cuaca hari ini lagi enak banget buat jalan. Wow, ini gua lagi di pinggir kayak laut gitu ya. Keren. Jadi kalau di Makau itu kebanyakan tempat wisata adalah gereja, bangunan tua, wihara, kurang lebih seperti itulah. Karena bangunan gereja di sini tuh artistik banget karena udah dibangun dari zaman dahulu kala. Nah, pasti kalian tanya bahasa apa yang digunakan di Makau. Kebanyakan orang situ ngomongnya Cantonese, bahasa Inggris juga bisa, tapi nggak terlalu bisa diandalkan bahasa Inggris. Tapi ya kembali lagi ke bahasa tubuh, tinggal tunjuk aja kalian kalau mau beli sesuatu. Untuk transportasi di sini tuh gampang banget karena banyak bis kemana-mana. Jadi kalian tinggal ya pelajarin dulu aja peta bisnya biar lebih gampang lagi kalau mau kemana-mana. Terus juga untuk makan harganya berapaan ya?
kurang lebih lumayan sih 50 MOP atau sekitar 100 ribuan. Itu rata-rata harga makanan yang gue makan dari kemarin. Kecuali kalau kalian cuma jajan doang kayak Ektar tadi sih murah banget, cuma 10 MOP aja sebijinya. Sekarang gue dari Taipa, di sini tuh banyak banget restoran. Oh my god, gue udah gak sabar mau makan siang di sini. Let's go. Kak, kita mau makan apa hari ini, Kak? Makanan Portugis. Portugis? Again? Oke, kita mau makan Portugis. Di setiap restoran Portugis selalu dikasih roti buat starternya. Let's take it out. Oh my, nggak meleleh, baiklah. Mending nggak usah pakai butter. Biasanya Tapi kalau jadi sekarang udah nggak murah ya. Crunchy sekali ya, cuman ya rasanya kayak roti biasa aja. Oke, mending gue simpen perut gue untuk makanan lainnya. Wow, ini cumi, ada bawang bombaynya, terus ada koriandernya. Let's try. Portugis ya. Wow. Pulau Timor hybrid dengan Iya loh. Rasanya kayak asam-asam gitu, kayak asam segar. Hampir mirip dengan dabu-dabu sih bener. Ini ada potongan cabai juga, tapi nggak banyak. Cabai bukan sih, apa paprika ya? Oh, paprika. Cuminya itu apa ya? Segar banget, segar. Jadi nggak alot. Dan bau cuminya nggak berasa. Sekarang mau ambil kerangnya nih. Ini kerangnya dioseng dengan bawang putih ya kayaknya ya. Bawang putih dan cabai. Ini kerang batik bukan ya? Ini kerang batik sih. Harus pakai itu. Ya kayak di cabawang aja sih sebenarnya ya. Wow. Oh my god. Udangnya krenyes-krenyes gitu. Bumbunya kayak ada pakai bawang gitu ya, bawang putih dicincang. Terus ini nggak tahu ini apa, keras-keras nih. Ini keras sih. Kayak bumbunya juga sih. Anyway, mereka juga punya nasi ketan yang dimasak dengan tomat sih kayaknya sih karena warnanya merah. Isinya juga seafood. Ini dia. Apa ya, makanan ini tasty sih. Nggak seperti bayangan gue kalau makanan di Makau itu hambar. Ternyata makanan Portugis itu tasty banget. Cuman sayang aja di sini makanan nggak pedas. Oleh karena itu ada sambal bawang di sini. Tapi sambal bawang ini pedas banget. Nope. Emang ya, yang namanya orang Indonesia itu kalau makan nggak bisa lepas dari sambal. Kasih sambal bawang. Pedas. Nih gue mau coba ayam Afrika. Gue nggak ngerti sih kenapa nama ayam Afrika. Padahal ini makanan Portugis katanya. Lalu jualnya di Makau. Terus hubungannya dengan Afrika itu apa? Mungkin karena mereka tetangga dekat kali ya. Tapi jualnya di Makau. Enak juga. Walaupun gua kira awalnya akan pedas, tapi ternyata nggak pedas. Wow, oh my god guys, gede banget udangnya. Di sini sepertinya lagi ada acara ulang tahun nanti. Wow, mewah sekali. Hai, oh my god, so lovely. yes. Oh my god, lucu banget. Momo, hello. Oh my god, fluffy banget. This one of my favorite dog is Shiba. Hello. Hello. So cute. Dia lucu banget ini, parah. Sekarang ini lagi jalan di Taipa, kita lagi mau shopping karena di sini tuh selain banyak makanan dan juga ada juga toko-toko yang harganya lebih murah dibandingkan dengan tempat-tempat yang kemarin gue datengin. Wow, rame juga ya di sini walaupun nggak serame di Senado Square. Oh my god, tadi baru bilang sepi dan di depan kita udah kayak More sea of people. cewek. Kita
kita mau ngantri apa ini? Mochi-mochi. Mochinya isinya buah. Buah seger Enak gitu? banget, iya. Bukan apa namanya? Custard gitu kan? Bukan. Bukan custard buah? Bukan. Wow. So we got the pitaya, mango, and this is the mango. Coba. Gimana sih? Oke, kita review nih. Asik. Karena mochinya kulitnya sangat lembut, silky, dan dalamnya itu fresh mango. Fresh mango. Yes. Jadi kita makan. Jadi teksturnya kayak kenyalnya, terus burst dengan tekstur yang kuat firm dari mangonya tuh. Bukan es krim, tapi mangonya dingin. Dan mangonya manis. Skornya berapa sih? 1 to 10. Iya, 1 to 10. Kalau gue bilang secara mochi, karena ini mochi pertama, gue belum bisa compare. Gue sih 7 dari 10. 7 dari 10. 7,5. Oke lah. Oke. Dan enaknya ini karena apa? Nggak pakai mochi, dalamnya bukan es krim, buah segar. Buah segar. Dan gue suka mangga yang manis tapi ada asamnya dikit. Ini manis ada Ya, kita coba istri. Yang bener dong. Romantis manis di Makau. Jangan lupa kawan-kawan ke Makau sekalian judi. Ya, liatin hotel, liatin mochi, dan juga jangan lupa hashtag experience Macau your own style. Gue juga mau nyobain kali. Gede banget. Ini gede-gede banget sih ukurannya. Wow. Oh my god, teksturnya sih emang bener-bener fluffy gitu ya. Try it. Kulitnya loh lembut banget. Emang bener lembut banget dan dia itu beneran pakai buah mangga asli. Beneran nggak pakai fla-flaan ya di ini ya. Literally buah mangga taruh. Literally itu buah mangga doang, bener-bener buah asli yang dibungkus dengan kulit mochi. Potongan buahnya juga gede banget. Angkat. Buah manganya juga gede. Buah mangga 25 cuy. 25 min 50.000. dan ketika mau makan Satu biji. Tapi yang lain selain mangga, yang lain 17. 17 itu berarti 35 ribuan lah ya. Gimana sih? Cobain dong rasa mochinya yang pitaya. Pitaya itu adalah dragon fruit. Dragon fruit, which is buah naga. Okay. Wow, It's so pretty. Ini enak banget. Biasanya pitaya tuh nggak ada rasanya, but this is kayak juicy, ada sweetnya gitu. Tapi nggak terlalu manis. Enak nggak? Enak, tapi Lah ya. enakan mango sih. Enakan mango ya? But this is prettier. What's the scores? 1 to 10? My score for the mango is higher than Arnold's. I'm like, mango is 9 out of 10 for me. Yeah, because the mochi is so good. Lembut banget. This is like ke 7. 7 ya? Berarti mango mochi. Iya, 7. Iya, mango mochinya soalnya flavornya lebih keluar. Ini kan pitaya kan nggak ada. Dragon fruit lah ya. Ya, dragon fruit lah ya. Buat overall oke lah ya? Overall 7. Makau emang asik sih untuk berjalan kaki sih karena tempatnya apa namanya proper lah ya jalanannya dibandingkan dengan tempat tinggal gue sendiri. Di sini tuh jalanannya tertata rapi, terus bangunannya juga rapi. Walaupun gua nggak bisa baca tulisan di petunjuk jalan, tapi ya masih oke lah. Kota ini artsy sih, keren. Yang namanya jalan-jalan ke luar negeri itu yang paling asik makan sama belanja. Jadi di sini store-store itu gede-gede gitu guys. Hilaf nih. So guys, sekarang gua lagi ruas lucunya. Jadi ini salah satu apa namanya kalian bisa ketemukan street food di sini. Akhirnya street food. Nah, pertama yang akan gue coba adalah guava juice. Guava juice itu belum tentu jus jambu ya, tapi di sini tuh minumannya 2 layer gitu. Jadi ada layer. Nanti untuk minumnya semua diaduk jadi satu gitu. Jadi percampuran minuman gitulah ya. Cuman presentasinya bagus banget. Nah, daripada lama-lama, ayo kita lihat dulu guys tempatnya di mana. Shake it before you shake it. Oke. Ini dia guys, jusnya udah keluar. 2 warna gitu cantik ya. Kita cobain ya. Benda nasionalis ini.
Ini dia pesanan gue nasionalis banget nggak sih pakai merah putih ini. Haha, ini jus strawberry jus, sama ini ada susu. Cara minumnya adalah harusnya diaduk dulu sih. Gue akan cobain dulu per layernya. Karena sayang banget, bentukannya itu lucu banget nih. Oh my god, belum dikasih gula. Emang harus di shake dulu. Jadi dua warna yang cantik ini bergabung menjadi satu warna. Wes. Dan gimana kan rasanya Let's try. guys, perpaduan antara buah jeruk dan buah jambunya. Jadi enak sih. Wah gila, seger banget. Kalian harus tahu kalau di siang hari itu Makau itu cuacanya lumayan terik ya, lumayan panas karena di sini tuh di daerah Ruwadochunya ini sedikit pohonnya, kecuali kalau di ganggang itu kan ketutupan bangunan. Aduh gila. Untuk rasanya sendiri sih ini seger sih, jus strawberry dengan susu ya pada umumnya aja. Kalau misalnya kalian nggak dikocok dulu tadi, rasanya asam banget karena itu bener-bener pure jus strawberry aja. Oke deh, kita lanjut jalan-jalan. Sekarang gue lagi ada di Studio City. Di sini tuh banyak banget tempat main. Yang akan gue mainin hari ini adalah The Golden Wheel. There. Nah, jadi ini tuh gondola tapi dibentuk angka 8 dan view-nya itu view kota Makau. Wah keren sih. Sama seperti tempat lainnya ya, ini di dalam mall juga. Di dalam mall ini pun ada taman gede ya. Wow. Keren sih. Ini dia tiket Golden Wheel-nya, asik VIP. Yeay, VIP. Ayo kita naik dulu. Jadi jumlah maksimal untuk satu gondola ini adalah 10 orang. Asik. Nah, jadi di sini cuma satu putaran aja, nggak bisa banyak ya. Untuk lamanya wahana ini kurang lebih sekitar 13 menit, jadi dia pelan-pelan naik ke bentuk angka 8 gitu. Kayak apa ya, 8 tapi nggak ada garisnya gitu loh. Kalian bisa lihat pemandangan kota Makau, tapi kalau malam kayak bakalan lebih bagus lagi. Karena kalian tahu lah, kalau malam itu lampu-lampu di kota Makau itu kan heboh-heboh semua ya. Nah, sekarang kita turun lagi kembali ke tempat tadi. Gue rasa di Makau ini jarang banget ada mall gembel ya. Keren semua sih mall-mallnya. Sadis. Nah, kita bakalan makan malam di Grand Hyatt, makan dimsum. Asik. Udah, pokoknya kalau ke Hong Kong Makau wajib banget ya yang namanya makan dimsum. Sebelum makan dimsum, kita lagi di apa ini nama mallnya? T Galleria. Tulisannya tuh. Oh my god guys, itu kayak enak banget ya, kayak dagingnya itu baru mateng, panas-panas gitu, juicy habis dagingnya. Let's try. Yang putih buat makanan, print yang hitam buat makanan. Oke, ternyata salah. Ternyata ada cara tata makannya juga ya. Aku juga baru tahu sih, ternyata 2 sumpit itu bukan untuk asal-asalan. Jadi sumpit yang warna hitam ini untuk ambil makanan dan yang putih untuk makan. Bungkus gede banget jadinya. Ada garingnya dari timun, bebeknya juicy, kulitnya juga garing. Ini tasty banget sih. Wow. Iyalah enak, bintang 5. Oh enggak, ini beef tenderloin, leek and bean paste sauce. How the taste? Coba ya.
Panas. Wah, gue juga penasaran sama rasa ikannya. Ini garing banget, jadi dibikin buntelan gede gitu. Jadi itu nggak bisa diambil kecil-kecil, jadi harus dipotong dulu. Sausnya asam manis. Enak. Ini ayamnya nih, ayamnya juicy banget. Wow. Kayak sambil ada hitamnya, menarik gitu. Wow. Empuk banget. Setelah itu empuk banget. Juara. Tapi sos lada hitam itu nggak berasa lada hitam banget ya. Dia lebih kayak rasa saus Inggris kali ya. Oh, ternyata ini bean paste, ya ampun. Kirain lada hitam karena nggak ada rasa lada hitam sama sekali. Bukan, ini bean paste beef. Sorry guys, sesat. Setelah makan mewah, paling enak kayak tidur balik ke hotel. Kalian pasti penasaran kan dengan hotel tempat gua tinggal. Jadi gua tinggal di Sofitel di apa nama tempatnya sih? 16 gitu. Nah, gua akan room tempat tinggal gue selama di Macau ini. Ini dia tempatnya guys. Wow. Luas ya, nggak seperti di Hong Kong. Kalau hotel di Hong Kong kan rata-rata sempit. Kalau di sini, jadi di sini ada meja, tempat duduk, dan ini bisa dibuka dengan pemandangan, ya, pemandangan laut kali ya. Ini udah gelap sih, udah gelap. Laut bukan sih? Nggak ada sungai yang pasti di sini. Di sini nggak ada sungai, pasti laut. Dan ini dia toiletnya. Oh my god, keren banget. Ada bathtub. Dan sabunnya pun di sini pakainya L'Occitane or whatever it's called lah ya. Gua nggak tahu gimana cara bacanya. Oke. Bathtubnya dilengkapi dengan TV. Oh my god. Dan yang paling gua suka adalah nih, keren. Wow. Dilengkapi juga dengan ini, apa namanya? Robe buat selesai mandi. Showernya 1, 2, 3. Banyak amat. Terus di sini ada ya tempat apa namanya? Kloset, tapi di Cina, di Hong Kong, di Macau, pokoknya di semua negara, daerah-daerah di Cina itu kalian yang harap ada semprotan air atau yang dari bawah biasa nyemprot. Di sini tidak ada sama sekali. Gunakanlah tisu basah terus baru kalian lah pakai tisu kering. Ya begitulah. Lanjut lagi, kita kepo ke sini. Nih. Oh my god, celana gue. Ya, lumayan lengkap sih. Ada boxnya, ada robe lagi. Ini buat 2 orang sih. Ini apa ya? Ups. Apa kira-kira ya? Ekstra itu. Bantal ekstra. Fasilitas di sini ada kolam renang, ada gym, restoran banyak, tempat judi ada di bawah. Anything lengkap di sini. Kebanyakan hotel di Macau itu satu sama mall, tempat judi, pokoknya udah lengkap banget lah di sini. Ya gitulah. Dan kita lihat di sini ada buat pemanas, kalian dapat 2 minuman. Terus ini ada coffee maker. Dan juga ekstra ini 70 MOP, 140.000. Aku tidak, terima kasih, aku tidak akan mengambil itu. Ini apa nih? Ini apa? It's just like a holy grail. Buat naruh apa kali? Oke. Gak tahu sih ini buat. Oh, ini buat taruh es kan ini. Terus ini ada apa ini? Radio. Speaker Bose
bisa lihat juga. Oh iya, harus kalian tahu kalau di Macau itu colokannya ini ya, kepala 3 ya. Ada juga sih kepala 2, colokan yang itunya 2, cuman itu agak jarang. Jadi kalian mending bawa converter biar lebih gampang. Menurut gue, pengalaman gue tinggal di sini selama beberapa hari ini sih menyenangkan sih. Tempat tinggalnya enak, makanannya wow, sarapan di bawah itu enak loh. Sarapan gue suka banget sama croissantnya. Alright, kayaknya itu dulu vlog yang kali ini. Makanya jangan lupa untuk subscribe guys, subscribe biar subscriber gue naiknya cepet gitu ya. Pengertian lah. Kalau kalian suka ya di share kali. See you on the next video. Bye bye. Masih aja bloopers.